I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Thomas Nadeak, MM, sebagai dosen pengampu statistik ekonomi inferensial, juga teman-teman semuanya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum statistik ekonomi inferensial, yaitu analisis regresi sederhana. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jimmy sebagai moderator dan 3 rekan saya. Yang pertama, Dian Kurniasari, yang kedua Putri Fadila, dan yang ketiga Nur Cipta Komariah. Disclaimer dulu, sebelumnya kami telah menyebar kuesioner yang berjudul pengaruh responsivitas pengemudi dan fitur yang disediakan ojek online terhadap kenyamanan konsumen ojek online. Berikut beberapa bukti pengisi responden yang kemudian data responden kami jadikan spreadsheet atau dipindah ke Excel yang menjadi sampel yang dapat digunakan untuk uji regresi sederhana. Responden kami ada 30 orang yang kemudian diinput melalui SPSS, diolah dan mendapatkan output sebagai uji regresi sederhana. Untuk pemaparan lebih lanjut, mari kita mulai presentasi kali ini dengan pemaparan dari Dian sebagai pemapar materi atau pendahuluan, dilanjut Nur Cipta juga Putri sebagai pemapar hasil uji regresi. Perkenalkan, nama saya Dian Kurniasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuannya, itu analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Lalu selanjutnya ada syarat uji regresi linear sederhana. Valid dan reliable atau dibuktikan dengan uji validitas dan reliabilitas melalui SPSS. Normal dan linear atau dibuktikan dengan uji normalitas dan linear melalui SPSS. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat mengacu kepada 2 hal, yaitu membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansinya lebih kecil 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dalam hal ini, responsivitas berpengaruh terhadap kenyamanan. Jika nilai signifikansinya lebih besar 0,05, tidak terpengaruh terhadap variabel Y. Dalam hal ini tidak terpengaruh terhadap kenyamanan. Lalu yang kedua itu membandingkan nilai T-hitung dan T-table. Jika nilai T-hitungnya lebih besar T-table, artinya variabel X-nya berpengaruh terhadap variabel Y. Dalam hal ini, responsivitas berpengaruh terhadap kenyamanan. Jika nilai T-hitungnya lebih kecil T-table, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dalam hal ini, responsivitas berpengaruh terhadap kenyamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Cipta. Saya Nur Cipta Komariah akan menjelaskan syarat uji regresi sederhana. Yang pertama, valid dan reliable uji validitas. Pada tingkat signifikansi atau kemaknaan 5%, 0,05 dan jumlah sampel 30, didapat retable 0,361. Ini dinyatakan valid karena R hitung 0,868 lebih besar retable 0,361. Uji reliabilitas menurut Wiratna Sujarweni, jika Cronbach alpha lebih besar 0,6 dapat dinyatakan reliable. Dan dari hasil output SPSS, Cronbach alpha 0,928 lebih besar 0,6, jadi data ini dinyatakan reliable. Yang kedua, normal dan linear uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov. Dasar keputusan jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal.
0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai signifikasi di output SPSS kami 0,062 lebih besar 0,05, maka data kami terdapat hubungan linear antara variabel bebas dan terikat. Perkenalkan, nama saya Putri Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil uji regresi linear sederhana. Pertama ada variabel encoded atau remove, yaitu tabel yang menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini variabel yang dimasukkan adalah variabel independen dan kenyamanan sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Yang pertama ada model summary, yaitu menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,868. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,754 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 75,4%. Yang kedua ada ANOVA. Output tersebut diketahui bahwa nilai F itu sama dengan 8,855 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel responsivitas atau X terhadap variabel kenyamanan atau Y. Selanjutnya ada koefisien. Diketahui nilai konstan atau A sebesar 1,796, sedangkan nilai koefisien regresi B sebesar 0,928, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A plus BX, Y sama dengan 1,796 ditambah 0,928X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstanta sebesar 1,796 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 1,796. Koefisien regresi X sebesar 0,928 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai partisipasi, maka nilai bertambah sebesar 0,928. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Jadi dapat disimpulkan jika nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel responsivitas berpengaruh terhadap variabel kenyamanan. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai T itu sebesar 9,266 lebih kecil dari T tabel sebesar 2,048 yang didapat dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel responsivitas X berpengaruh terhadap variabel kenyamanan. Jadi responsivitas yang baik seperti merespon pesanan yang cepat, memberikan informasi yang jelas, menanggapi masalah dengan efektif, dan berkomunikasi secara terbuka dapat meningkatkan pengalaman secara terbuka dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Waktu tunggu yang singkat dan penanganan masalah yang efisien serta tanggapan yang cepat terhadap umpan balik konsumen dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan responsivitas pengemudi ojek online dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperbaiki persepsi konsumen dan memperkuat reputasi layanan ojek online secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Jimmy sebagai moderator dan 3 rekan saya yaitu
Putri Fadila, Nur Cipta Komariah, dan Dian Kurniasari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.